Hujan deras mengguyur kawasan Puncak, Bogor, malam itu. Langit seolah runtuh, menumpahkan air tanpa henti yang disertai sambaran petir menyilaukan. Suara guruh menggelegar, bersahut-sahutan dengan deru angin kencang yang menghantam jendela-jendela kaca besar sebuah villa mewah yang berdiri menyendiri di tepi tebing. Villa itu tampak megah dari luar, namun di dalamnya, udara terasa lebih dingin daripada suhu pegunungan di luarnya. Kabut tebal mulai turun, menyelimuti bangunan itu dalam isolasi yang sempurna, seakan alam semesta sedang menutup mata atas apa yang akan terjadi di sana. Di lantai 2, Melinda berdiri gemetar di sudut balkon yang pintunya sedikit terbuka. Angin malam yang membawa percikan air hujan menampar wajahnya yang pucat pasi. Tubuhnya yang masih lemah pasca melahirkan anak keduanya, Rara, 6 bulan lalu, kini terasa semakin rapuh. Di hadapannya, Adrian berdiri dengan tenang. Laki-laki itu, suaminya, memegang gelas berisi cairan ambar, menatap Melinda dengan sorot mata yang sulit diartikan, dingin, kosong, dan kejam. Tidak ada jejak kasih sayang yang dulu pernah Melinda lihat saat mereka menikah 5 tahun lalu. Kau tahu, Melinda, suara Adrian terdengar rendah, namun mampu menembus suara bising hujan. Dia melangkah maju perlahan, mendesak Melinda semakin dekat ke pagar pembatas balkon yang licin. Di bawah sana, jurang berbatu menganga, siap menelan apa saja yang jatuh ke dalamnya. Semua orang tahu kau sedang sakit. Depresi pasca melahirkan. Itu hal yang wajar, bukan? Banyak ibu yang tidak kuat mentalnya setelah melahirkan. Melinda menggelengkan kepalanya dengan panik. Air mata bercampur dengan air hujan di pipinya. Aku tidak gila, Mas. Aku tahu apa yang kamu lakukan. Kamu selingkuh, kan? Kamu mau mengambil alih warisan orang tuaku untuk menutupi hutang perusahaanmu. Teriak Melinda. Suaranya parau karena ketakutan. Adrian tertawa kecil. Tawa yang tidak mencapai matanya. Dia meletakkan gelasnya di atas meja rotan dengan gerakan yang sangat hati-hati. Lalu kembali menatap istrinya. Siapa yang akan percaya padamu? Catatan medismu sudah aku atur. Dokter pribadi kita sudah setuju bahwa kau mengalami halusinasi parah. Kasihan sekali. Melinda, istri pengusaha sukses Adrian, bunuh diri karena tidak sanggup menjadi ibu. Jantung Melinda berdegup kencang, seolah ingin meledak di dalam dadanya. Dia melihat ke bawah, ke arah jurang yang gelap pekat. Dia tahu Adrian tidak main-main. Laki-laki ini adalah manipulator ulung. Di depan publik, Adrian adalah sosok suami sempurna, dermawan, dan penyayang. Namun di balik pintu tertutup, dia adalah monster yang menghitung setiap langkah demi keuntungan pribadinya. Malam ini adalah eksekusinya. Adrian sengaja mengajak Melinda ke villa ini dengan dalih, bulan madu kedua, untuk menenangkan pikiran. Padahal ini adalah panggung pembunuhan yang dirancang agar terlihat seperti tragedi bunuh diri. Mas, tolong, pikirkan Bima. Pikirkan Rara. Mereka masih kecil, Melinda memohon. Menyebut nama kedua buah hati mereka. Dia berharap ada secuil rasa kemanusiaan yang tersisa di hati suaminya. Adrian berhenti sejenak. Wajahnya mengeras. Justru demi mereka, Melinda. Mereka butuh ibu yang waras. Atau tidak sama sekali. Lagi pula, dengan asuransi jiwamu dan warisan itu, masa depan mereka akan jauh lebih terjamin di tanganku. Adrian menerjang maju. Tangannya yang kuat mencengkeram bahu Melinda. Melinda menjerit, namun suaranya tenggelam oleh ledakan petir yang menyambar pohon pinus tak jauh dari villa. Cengkeraman itu begitu kuat, menyakitkan, mendorong tubuh Melinda hingga punggungnya menabrak pagar besi yang dingin. Setengah tubuh Melinda sudah melengkung ke belakang, di atas jurang. Kematian terasa begitu dekat, berbau tanah basah dan ozon. Tiba-tiba, suara dering telepon seluler memecah ketegangan. Suaranya nyaring dan menuntut. Berasal dari saku celana bahan Adrian. Adrian tersentak. Dia tahu nada dering khusus itu. Itu adalah panggilan dari investor utama yang sedang dia rayu mati-matian untuk proyek properti besarnya. Dia tidak boleh mengabaikan panggilan ini, atau segalanya akan hancur sebelum dia mendapatkan uang warisan Melinda. Adrian melonggarkan cengkeramannya sedikit, menoleh ke arah meja untuk melihat layar ponselnya yang menyala, memastikan siapa peneleponnya. Sialan! Umpatnya pelan. Jangan bergerak, desisnya pada Melinda.
Lalu satu tangannya merogoh saku untuk mengangkat telepon, sementara tangan lainnya masih menahan lengan Melinda, meski tidak sekuat tadi. Itu adalah celah. 1 detik kesempatan yang diberikan Tuhan. Mata Melinda menangkap sebuah vas bunga besar dari keramik tebal yang terletak di meja rotan di sampingnya, tepat di dekat tangan Adrian yang terlepas. Tanpa berpikir panjang, didorong oleh insting bertahan hidup yang liar, Melinda menyambar vas itu dengan kedua tangannya. "Halo, Pak? Ya, saya sedang." Adrian mulai berbicara di telepon. "Pra." Melinda mengayunkan vas keramik itu sekuat tenaga ke kepala Adrian. Suara benturan keras terdengar mengerikan, diikuti oleh pecahan keramik yang berhamburan ke lantai basah. Adrian mengerang kesakitan, tubuhnya limbung ke samping. Darah segar mengalir dari pelipisnya, bercampur dengan air hujan. Dia jatuh berlutut, memegangi kepalanya. Pandangannya kabur seketika. Melinda tidak menunggu. Dia tidak memeriksa apakah suaminya pingsan atau mati. Dia langsung berbalik dan berlari. Kakinya yang telanjang menghantam lantai marmer yang dingin, lalu melompat menuruni tangga. Dia tidak mengambil tas, tidak mengambil dompet, tidak mengambil apapun. Dia hanya berlari keluar dari pintu belakang villa, menuju kegelapan hutan pinus yang mengelilingi properti itu. Hutan itu gelap gulita. Hujan badai membuat jarak pandang nyaris nol. Tanah yang dia pijak telah berubah menjadi lumpur licin yang menjebak setiap langkahnya. Ranting-ranting pohon dan semak belukar menggores lengan dan wajahnya. Namun Melinda tidak merasakan sakit. Adrenalin memompa darahnya begitu cepat hingga dia merasa seperti bisa meledak. "Kejar dia! Jangan sampai lolos!" Terdengar teriakan samar dari arah villa. Adrian pasti sudah sadar dan memanggil penjaga keamanannya. Melinda terus berlari. Napasnya memburu. Paru-parunya terasa terbakar. Dia tahu dia tidak boleh tertangkap. Jika Adrian menemukannya malam ini, dia tidak akan selamat. Melinda sampai di tepi tebing yang lebih landai, yang berbatasan langsung dengan aliran sungai kecil yang deras. Dia berhenti sejenak. Terengah-engah. Dia menatap kakinya. Salah satu sepatunya, sandal rumah yang tadi sempat dia pakai, terlepas saat berlari. Ide itu muncul begitu saja di tengah kepanikan. Melinda melepas satu-satunya alas kaki yang tersisa. Dia meletakkannya dengan sengaja di tepi jurang yang curam, di tempat yang tanahnya sedikit longsor, seolah-olah seseorang telah terpeleset di sana. Dia ingin Adrian berpikir dia jatuh. Dia ingin Adrian berpikir dia sudah mati, setidaknya untuk sementara waktu, agar pengejaran berhenti. Dengan bertelanjang kaki, Melinda memutar arah, menjauh dari tepi jurang, masuk semakin dalam kerimbunan hutan basah, membiarkan kegelapan malam dan suara badai menelan jejaknya. Malam itu, di tengah dinginnya puncak yang menusuk tulang, Melinda yang lama telah mati. Dia harus bertahan hidup, demi Bima, demi Rara, dan demi membalaskan dendamnya suatu hari nanti. Melinda terus berjalan menembus hutan hingga fajar menyingsing. Tubuhnya menggigil hebat, bibirnya membiru karena kedinginan. Gaun tidurnya yang tipis kini robek di sana-sini, penuh lumpur dan darah kering dari luka goresan ranting. Dia akhirnya keluar dari area hutan dan menemukan jalan aspal kecil di pinggiran desa yang masih sepi. Hujan sudah mereda menjadi gerimis halus, namun kabut masih tebal menghalangi pandangan. Dia tahu dia tidak bisa pulang ke Jakarta. Rumah mewahnya di kawasan Pondok Indah bukan lagi tempat berlindung, melainkan kandang singa. Adrian memiliki koneksi yang luas. Dia kenal kepala polisi. Dia punya orang bayaran di mana-mana. Jika Melinda melapor ke polisi dengan penampilannya yang seperti orang gila sekarang, Adrian akan dengan mudah memutarbalikkan fakta. Adrian akan datang dengan wajah prihatin, mengatakan pada polisi bahwa istrinya sedang kambuh gangguan jiwanya, lalu membawanya pulang untuk dirawat, atau lebih tepatnya, dibungkam selamanya. Melinda berjalan terseok-seok hingga menemukan sebuah warung kecil yang baru saja buka. Pemilik warung, seorang ibu tua, menatapnya dengan curiga namun juga kasihan. "Neng, kenapa? Kecelakaan?" tanya ibu itu dalam bahasa Sunda yang kental. Melinda menggeleng lemah. Saya dirampok, Bu. Boleh saya pinjam telepon sebentar? Saya harus hubungi keluarga." Dia berbohong. Dia harus berbohong. Ibu warung itu menunjuk ke arah telepon koin, wartel, tua yang berdebu di sudut warung.
Dengan tangan gemetar, Melinda memasukkan koin yang diberikan ibu warung itu karena iba. Dia tidak menelepon orang tuanya. Mereka sudah meninggal. Dia tidak menelepon mertuanya. Mereka sekutu Adrian. Dia menekan nomor satu-satunya orang yang dia percaya di dunia ini. Ratna, sahabatnya sejak masa kuliah yang kini bekerja sebagai jurnalis investigasi. Halo? Suara Ratna terdengar serak. Baru bangun tidur. Ratna, ini aku. Jangan sebut namaku. Dengarkan saja, bisik Melinda. Matanya waspada mengawasi jalanan. Hening sejenak di ujung telepon. Lalu terdengar helaan napas kaget tertahan. Ya Tuhan, kamu di mana? Suamimu bilang kamu hilang di villa. Dia mencoba membunuhku. Erate. Dia mau membuatku terlihat bunuh diri. Aku tidak bisa pulang. Aku butuh bantuanmu, tapi tidak boleh ada yang tahu, bahkan suamimu. Melinda menyusun rencana cepat dengan Ratna. Dia meminta Ratna untuk tidak menjemputnya langsung karena mobil Ratna mungkin dikenali. Melinda meminta Ratna meninggalkan sebuah mobil tua milik kantor berita tempat Ratna bekerja. Mobil operasional yang jarang dipakai dan tidak mencolok, di sebuah lokasi parkir umum dekat Pasar Cisarua, lengkap dengan baju ganti dan sedikit uang tunai di dalamnya. 2 jam kemudian, setelah menumpang mobil bak terbuka pengangkut sayur dengan alasan dompetnya hilang, Melinda sampai di Cisarua. Dia menemukan mobil kijang tua itu. Di dalamnya ada tas berisi pakaian sederhana, kaos oblong, celana jeans, jaket kebesaran, dan amplop berisi uang. Melinda berganti pakaian di dalam mobil, menyembunyikan rambut panjangnya di balik topi lusuh. Sekarang, dia harus menyempurnakan kematiannya. Melinda mengemudikan mobil itu menuju arah hilir, mengikuti aliran sungai Ciliwung yang sedang meluap parah karena hujan badai semalam. Berita di radio mobil mengabarkan banjir kiriman sedang menuju Jakarta. Air sungai berwarna coklat keruh, bergolak ganas membawa sampah dan batang pohon. Ini adalah latar panggung yang sempurna. Melinda mengarahkan mobil itu ke sebuah jembatan tua di pinggiran kota yang sepi lalu lintas. Dia memarkirkan mobilnya di tepi jembatan, di tempat yang tidak tertangkap kamera pengawas jalan raya. Dia mengambil kertas dan pena yang dia temukan di laci dashboard mobil. Tangannya gemetar saat menulis surat perpisahan palsu itu. Dia harus menulis seolah-olah dia adalah Melinda yang putus asa, Melinda yang depresi, Melinda yang menyerah. Mas Adrian, maafkan aku. Aku tidak sanggup lagi. Suara-suara di kepalaku terlalu bising. Aku merasa gagal menjadi ibu bagi Bima dan Rara. Maafkan ibu. Nak. Ibu sayang kalian, tapi ibu harus pergi supaya kalian tidak punya ibu yang gila. Jaga anak-anak. Mas, aku mencintaimu. Air mata Melinda menetes sungguhan saat menulis nama anak-anaknya. Rasa sakit meninggalkan mereka terasa lebih perih daripada luka fisik manapun. Dia membayangkan wajah Bima yang baru masuk taman kanak-kanak, dan Rara yang masih bayi, yang masih butuh ASI. Meninggalkan mereka adalah keputusan paling kejam yang harus dia ambil, tapi dia tahu, jika dia tetap ada, Adrian akan membunuhnya, dan anak-anak itu akan tumbuh di bawah asuhan pembunuh ibunya tanpa ada yang melindungi. Jika dia menghilang, Adrian akan merasa menang. Adrian tidak akan menyakiti anak-anak itu karena mereka adalah aset pencitraannya. Melinda harus pergi untuk menyusun kekuatan, untuk kembali suatu hari nanti dan menghancurkan Adrian sampai ke akar-akarnya. Melinda meletakkan surat itu di jok mobil, di samping dompet dan kartu identitasnya yang sengaja dia tinggalkan. Dia membuka pintu mobil, membiarkannya sedikit terbuka. Dia melepas sepatu kets yang baru dia pakai dari tas Ratna, meletakkannya di aspal jembatan, tepat di bibir pembatas. Di bawah sana, sungai Ciliwung menderu marah. Suaranya seperti raungan monster lapar. Melinda menatap air coklat itu. Dia tidak akan melompat. Tentu saja tidak. Itu misi bunuh diri yang sebenarnya. Melinda memanjat pembatas jembatan, lalu dengan hati-hati menuruni struktur beton penyangga jembatan menuju kolong. Di sana, tersembunyi dari pandangan orang-orang di atas jembatan, ada jalan setapak kecil yang biasa digunakan pemancing atau warga lokal untuk mencari pasir. Dia merangkak, bersembunyi di balik semak-semak lebat di pinggir sungai. Dia menunggu. 10 menit kemudian, sirine polisi terdengar meraung-raung dari kejauhan, mendekat ke arah jembatan. Seseorang pasti melihat mobil yang ditinggalkan itu dan melapor.
Dari persembunyiannya yang lembab dan bau lumpur, Melinda melihat lampu rotator biru polisi memantul di dinding jembatan. Keributan mulai terjadi di atas. Tim SAR mungkin akan segera datang. Mereka akan mencari mayat yang tidak akan pernah mereka temukan karena hanyut terbawa banjir hingga ke laut. Melinda merapatkan jaketnya, menahan isak tangis agar tidak terdengar. Dia berjalan menyusuri jalan tikus di pinggir sungai, menjauh dari lokasi kejadian, menuju jalan raya lain di mana dia bisa menumpang bus antar kota. Mulai hari ini, Melinda sudah mati. Dia akan pergi jauh, ke ujung timur Pulau Jawa, ke tempat di mana tidak ada yang mengenali wajah istri pengusaha kaya raya. Dia akan menjadi debu, menjadi angin, menjadi tak kasat mata. "Tunggu ibu, nak," bisiknya lirih. Suaranya hilang ditelan gemuruh sungai. "Ibu akan kembali. Ibu janji." Langkah Melinda semakin cepat meninggalkan hiruk-pikuk Jakarta yang mulai menyadari kepergiannya. Dia menuju terminal bus bayangan di pinggiran kota, mencari bus ekonomi jurusan Jawa Timur. Tujuan pertamanya adalah menghilang. Tujuan akhirnya adalah pembalasan. Matahari di pesisir selatan Jawa Timur tidak pernah ramah. Ia tidak seperti matahari pagi di Jakarta yang sering terhalang polusi atau gedung-gedung tinggi, dan jelas sangat berbeda dengan matahari di puncak yang malu-malu di balik kabut. Di sini, di desa nelayan kecil yang tersembunyi di perbatasan Pacitan, matahari adalah raja yang kejam. Sinarnya menusuk langsung ke kulit, membakar tanpa ampun, bercampur dengan uap air laut yang asin dan lengket. Perempuan itu terbangun sebelum ayam jantan berkokok sepenuhnya. Dia tidur di atas kasur busa tipis yang digelar langsung di lantai semen yang dingin. Ruangan itu sempit, hanya berukuran 2 x 3 meter, dengan dinding batako yang belum diplester halus dan atap seng yang akan berbunyi gaduh jika hujan turun. Kipas angin kecil yang berdebu berputar lemah di sudut ruangan, berusaha mengusir udara panas yang mengendap semalaman, namun sia-sia. Perempuan itu duduk, merenggangkan punggungnya yang terasa kaku. Tulang-tulangnya berderak pelan. Dia menatap kedua tangannya. Tangan itu bukan lagi tangan Melinda, istri pengusaha kaya yang rutin melakukan perawatan manikur dan spa setiap minggu. Tangan itu kini kasar, kulitnya pecah-pecah, dengan kuku yang dipotong pendek dan tidak rata. Ada bekas luka bakar kecil di pergelangan tangannya akibat percikan minyak panas minggu lalu. Dia menyentuh wajahnya. Kulitnya yang dulu putih susu kini berwarna sawo matang, terbakar matahari pantai yang ganas. Rambut panjang indahnya yang dulu selalu wangi sampo mahal kini dipotong pendek sepelinga, kasar, dan sering lepek oleh keringat. Melinda sudah mati. Yang tersisa di kamar sempit ini adalah Sari. "Sari, ayo bangun. Ikan di pasar pelelangan sudah datang." Teriakan cempreng Bu Darmi terdengar dari luar pintu kamar kosnya yang hanya disekat triplek dari dapur warung. "Iya, Bu. Sari sudah bangun," jawabnya. Suaranya sedikit serak. Dia bergegas mencuci muka di kamar mandi umum yang letaknya di belakang warung. Airnya payau, sedikit asin, tapi dia sudah terbiasa. Tidak ada air hangat, water heater. Tidak ada sabun wangi impor. Hanya ada sabun batangan ekonomi berwarna hijau dan gayung plastik yang sudah retak pinggirannya. 3 bulan telah berlalu sejak malam jahanam di puncak itu. 3 bulan yang terasa seperti 3 abad. Sari, begitu dia sekarang dipanggil, bekerja sebagai pembantu serabutan di warung makan, Barokah, milik Bu Darmi. Warung itu terletak strategis di pinggir jalan utama desa, tempat para sopir truk ekspedisi dan nelayan sering mampir untuk sarapan nasi pecel atau rawon. Tugas Sari dimulai dari subuh, ke pasar pelelangan ikan untuk membeli bahan baku murah, mengupas bawang yang membuat matanya perih, mencuci gunungan piring kotor yang berminyak, hingga melayani pembeli yang sering menggoda atau membentaknya jika pesanan lama datang. Pagi itu, pasar pelelangan ikan sangat ramai dan becek. Bau amis darah ikan dan air laut yang menggenang di lantai semen memenuhi rongga hidung. Sari berjalan cepat dengan sandal jepit karetnya, membawa keranjang anyaman besar di pinggang. Dia harus pandai menawar. "Bang, tongkolnya masa segini harganya? Turun dikitlah, buat langganan Bu Darmi," kata Sari dengan logat Jawa Timuran yang mulai dia pelajari sedikit demi sedikit, meski masih terdengar kaku. Penjual ikan itu, seorang bapak tua bergigi ompong, tertawa. "Walah, Mbak Sari ini makin pinter nawar. Ya wis, ambil saja. Kasihan lihat kamu kurus begitu."
Sari tersenyum tipis, senyum yang tidak pernah mencapai matanya. Dia segera membayar dengan uang receh yang dia hitung cermat, lalu memasukkan ikan-ikan segar itu ke keranjang. Di tengah keramaian pasar, di antara teriakan pedagang dan bau keringat para kuli panggul, Sari merasa aman. Di sini, tidak ada yang peduli siapa dia. Orang-orang di sini terlalu sibuk bertahan hidup untuk mempedulikan wajah seorang buronan yang wajahnya mungkin pernah muncul sekilas di koran ibu kota. Bagi mereka, Sari hanyalah janda muda malang yang merantau mencari kerja. Siang harinya, warung Bu Darmi penuh sesak. Udara terasa pengap oleh asap rokok kretek dan uap masakan. Sari bergerak lincah membawa nampan berisi gelas-gelas es teh manis dan piring nasi rames. Keringat mengucur deras di pelipisnya, membasahi punggung bajunya. "Mbak Sari, tambah sambalnya dong," teriak seorang sopir truk bertato di pojok ruangan. "Sabar, Mas. Ini lagi diulek," jawab Sari singkat tanpa menoleh. Tangannya sibuk mengelap meja yang penuh tumpahan kuah. Saat jam makan siang usai dan warung mulai sepi, Sari duduk di bangku panjang di dapur belakang. Dia memakan sisa nasi dan sayur lodeh dengan lahap. Rasa lapar karena kerja fisik yang berat mengalahkan selera makannya yang dulu rewel. Setelah makan, saat Bu Darmi sedang tidur siang, Sari melakukan ritual rahasianya. Dia masuk ke kamarnya, mengunci pintu grendel yang sudah karatan, lalu merogoh ke bawah kasur busanya. Dia mengeluarkan sebuah telepon pintar bekas yang dia beli di pasar loak sebulan lalu. Layarnya retak 1000 di pojok kanan, dan baterainya cepat habis. Ponsel itu adalah satu-satunya jendela Sari ke kehidupan lamanya. Dia menggunakan kartu prabayar sekali pakai yang selalu dia ganti setiap 2 minggu agar tidak bisa dilacak. Dengan tangan gemetar, dia menyalakan data seluler. Sinyal di desa ini timbul tenggelam. Hanya satu bar. Dia membuka aplikasi pencarian dan mengetik kata kunci yang selalu sama. Adrian Hadinata. Berita orang hilang Melinda. Kabar duka istri pengusaha. Loading berjalan lambat. Berputar-putar membuat jantung Sari berdegup kencang. Akhirnya, sebuah halaman berita online terbuka. Berita itu tertanggal seminggu yang lalu. 3 bulan berlalu, pengusaha sukses Adrian Hadinata gelar doa bersama untuk mendiang istri di panti asuhan. Di layar yang retak itu, Sari melihat foto suaminya. Adrian tampak gagah mengenakan baju koko putih dan peci hitam. Wajahnya menyeratkan kesedihan yang mendalam tapi tegar. Di sampingnya, duduk 2 anak kecil. Napas Sari tercekat. Dia menutup mulutnya dengan tangan, menahan jeritan yang ingin meledak dari tenggorokannya. Itu Bima dan Rara. Bima tampak kurus. Anak laki-lakinya itu tidak tersenyum sama sekali. Matanya menatap kosong ke arah kamera. Sementara Rara, bayinya, digendong oleh seorang pengasuh berseragam putih, bukan ibu mertuanya. Rara tampak tertidur atau mungkin sedang menangis. Wajahnya sedikit kabur di foto. "Ya Allah, Nak." Air mata Sari tumpah, menganak sungai di pipinya yang kusam. Dia menyentuh layar ponsel itu, mengusap wajah anak-anaknya seolah dia bisa merasakan kehangatan kulit mereka melalui kaca yang dingin. Artikel itu menuliskan betapa Adrian sangat terpukul atas kecelakaan tragis yang menimpa istrinya yang diduga hanyut di Sungai Ciliwung karena depresi. Adrian disebut sebagai figur ayah tunggal yang inspiratif, yang tetap menjalankan bisnis raksasanya sambil merawat kedua buah hatinya tanpa kehadiran seorang ibu. "Pembohong," desis Sari penuh kebencian. "Kau iblis, Mas." Di berita itu, Adrian membangun narasi yang sempurna. Dia mendirikan yayasan atas nama Melinda untuk membantu ibu-ibu yang mengalami depresi pasca melahirkan. Betapa ironisnya. Adrian menggunakan penderitaan palsu Melinda untuk memoles citranya, sementara Melinda yang asli sedang bersembunyi di dapur warung berbau terasi, menahan rindu yang menggerogoti jiwanya setiap detik. Rasa bersalah itu datang lagi, menghantam dadanya seperti ombak pasang. Apakah dia egois karena lari? Seharusnya dia mati saja malam itu, supaya Adrian puas? Jika dia mati, siapa yang akan menyelamatkan Bima dan Rara dari manipulasi ayahnya saat mereka besar nanti? Sari tahu dia harus bertahan. Dia sedang mengumpulkan uang, sedikit demi sedikit, receh demi receh dari upah mencuci piring dan tip para sopir. Suara ketukan di pintu membuatnya tersentak. Sari buru-buru mematikan ponselnya dan menyembunyikannya kembali di bawah kasur. Dia menghapus air matanya kasar.
Sari, ada yang tumpahin es jeruk di depan. Ayo dipel. Suara Bu Darmi terdengar lagi. Iya, Bu. Sebentar. Sari menarik napas panjang, mencoba menenangkan detak jantungnya. Dia berdiri, mematut diri di cermin kecil yang buram. Wajah di cermin itu tampak lelah, tua sebelum waktunya, dan menyedihkan. Tapi di balik mata yang cekung itu, ada api kecil yang menyala. Api dendam. Dia bukan lagi Melinda yang lemah di balkon villa. Dia adalah Sari, perempuan yang belajar bagaimana kerasnya dunia bekerja. Dia akan terus bekerja, terus mengumpulkan uang, dan terus mengawasi. Sampai suatu hari nanti, dia akan cukup kuat untuk pulang dan mengambil kembali apa yang menjadi miliknya. Sari membuka pintu kamar, kembali ke panasnya dapur warung, meninggalkan bayangan anak-anaknya di kegelapan bawah kasur. Dia mengambil kain pel, siap menghadapi dunia yang keras ini sekali lagi. 3 tahun kemudian, suasana alun-alun desa malam itu begitu hidup, kontras dengan kesunyian yang biasanya menyelimuti desa pesisir itu setelah pukul 9 malam. Ada pasar malam tahunan yang digelar selama seminggu penuh. Lampu-lampu bohlam berwarna-warni tergantung semrawut di antara tiang-tiang bambu stan pedagang, menciptakan pendar cahaya yang meriah namun menyilaukan mata. Suara musik dangdut koplo dengan bas yang menggelegar terdengar dari panggung utama di ujung lapangan, bersaing dengan suara generator listrik yang menderu-deru dan teriakan tukang obat yang menjajakan minyak ajaib. Udara malam terasa lengket dan panas, bercampur dengan aroma manis gula kapas, arum manis, jagung bakar, dan asap knalpot sepeda motor yang memadati area parkir. Debu beterbangan setiap kali ada rombongan remaja yang lewat sambil tertawa-tawa. Sari berjalan menyelip di antara kerumunan orang. Penampilannya semakin berbeda dibanding 3 tahun lalu. Tubuhnya lebih berisi namun padat karena kerja fisik, kulitnya gelap merata, dan cara berjalannya lebih tegap, tidak lagi ragu-ragu. Dia mengenakan kaos oblong pudar bergambar partai politik, kaos gratisan yang sering dibagi-bagikan, dan celana kulot batik yang longgar. Wajahnya tertutup separuh oleh masker kesehatan berwarna hijau. Bukan karena dia sakit, tapi karena kebiasaan waspada yang tidak pernah hilang. Dia beralasan pada tetangga bahwa dia sedang batuk pilek agar tidak menulari orang lain. Malam ini dia terpaksa keluar ke keramaian karena Bu Darmi sedang demam tinggi. Obat penurun panas di warung habis, dan apotek terdekat sudah tutup. Harapannya hanya pada lapak obat yang biasanya buka sampai larut di pasar malam ini. Permisi, numpang lewat. Gumam Sari sambil menyibakkan kerumunan orang yang sedang menonton atraksi Tong Setan, pengendara motor yang berputar-putar di dinding tong raksasa. Dia sampai di lapak penjual obat. Seorang pria parubaya dengan mikrofon headset sedang memegang botol jamu. "Pak, ada parasetamol atau obat demam yang bagus?" Tanya Sari setengah berteriak agar suaranya terdengar di antara kebisingan musik. "Oh ada, Mbak, ini manjur, racikan paten. Mau berapa strip?" Sahut penjual itu. Sambil menunggu penjual mengambilkan kembalian, mata Sari bergerak liar memindai sekeliling. Itu adalah refleks alaminya sekarang. Dia selalu memperhatikan wajah-wajah orang di sekitarnya. Sebagian besar adalah warga lokal yang dia kenal wajahnya, atau penduduk desa sebelah. Ibu-ibu yang menggendong anak sambil menyuapi sosis bakar, bapak-bapak yang merokok sambil mengobrol, remaja yang pacaran di sudut gelap. Namun, tatapan Sari terhenti pada satu titik. Di dekat stan permainan lempar gelang, berdiri seorang laki-laki. Laki-laki itu berbeda. Dia mengenakan kemeja flanel kotak-kotak yang rapi, celana kargo, dan sepatu bot kulit yang terlihat kokoh, bukan sandal jepit atau sepatu kets murah seperti kebanyakan warga di sini. Di lehernya tergantung sebuah kamera DSLR dengan lensa panjang. Awalnya Sari berpikir itu mungkin turis atau fotografer yang sedang meliput budaya lokal. Desa ini memang kadang didatangi 1-2 turis nyasar yang ingin ke pantai. Tapi bahasa tubuh laki-laki itu aneh. Dia tidak memotret keramaian pasar atau atraksi panggung. Dia berdiri diam, memegang kameranya setinggi dada, dan matanya menyapu kerumunan dengan tajam, metodis, seperti seekor elang yang mencari tikus di ladang. Dia tidak tersenyum menikmati suasana. Wajahnya datar, serius, dan berkeringat dingin. Jantung Sari seolah berhenti berdetak sesaat. Darah di wajahnya surut seketika. Laki-laki itu menoleh ke arah lapak obat. Lensa kameranya bergerak.
Sari menunduk cepat, membetulkan letak maskernya hingga hampir menutupi matanya. Dia merasa seolah ada sinar laser yang membidik tengkuknya. "Mbak, ini kembaliannya," kata penjual obat, menyodorkan uang receh. Sari menyambar uang itu tanpa menghitungnya. "Makasih, Pak." Dia berbalik, tapi tidak langsung lari. Lari akan menarik perhatian. Dia memaksakan kakinya untuk melangkah dengan tempo wajar, membaur di belakang rombongan ibu-ibu pengajian yang sedang lewat. Dia mencuri pandang ke belakang melalui celah kerudung ibu-ibu itu. Laki-laki berkemeja flanel itu kini sedang melihat layar kameranya, lalu mengangkat kepalanya lagi, menatap lurus ke arah di mana Sari tadi berdiri. Dia tampak mengerutkan kening, lalu melangkah maju, membelah kerumunan menuju lapak obat. Dia mengeluarkan sebuah foto dari saku kemejanya dan menunjukkannya pada penjual obat. Lutut Sari lemas. "Itu pasti fotonya. Foto Melinda yang lama." "Ya Tuhan," bisik Sari. Ketakutan purba yang dia rasakan di balkon villa 3 tahun lalu kembali menyergapnya. Apakah Adrian akhirnya menemukannya? Setelah 3 tahun yang tenang, apakah hantu masa lalu itu benar-benar nyata? Sari mempercepat langkahnya. Dia menyelinap di antara celah sempit di belakang panggung dangdut, melewati tumpukan kabel dan kotak sound system, menuju jalan tikus yang gelap di belakang area pasar malam. Dia harus pulang. Dia harus mengemasi barang-barangnya. Dia harus lari lagi malam ini juga. Tapi saat dia sampai di ujung gang yang gelap, langkahnya terhenti. Logikanya mulai bekerja melawan kepanikannya. Jika itu benar orang suruhan Adrian, kenapa baru sekarang? Dan apakah penjual obat itu mengenali foto Melinda yang glowing dan elegan sebagai Sari si pembantu warung yang kucel dan bermasker? Kemungkinannya kecil. Sari sudah berubah drastis. Berat badannya naik, kulitnya gelap, rambutnya bondol. Bahkan teman-teman sosialitanya dulu mungkin tidak akan mengenalinya jika berpapasan di jalan. Sari bersembunyi di balik sebuah pohon besar di pinggir jalan yang gelap, mengawasi pintu keluar pasar malam. Dia menunggu 10 menit. 20 menit. Laki-laki berkemeja flanel itu tidak terlihat mengejarnya. Tidak ada keributan. Mungkin dia hanya paranoid. Mungkin laki-laki itu hanya mencari anak hilang, atau buronan lain, atau memang hanya turis aneh. "Tenang, Sari, tenang." Dia memukul-mukul dadanya pelan. "Kamu aman. Tidak ada yang tahu kamu di sini." Namun, perasaan diawasi itu tidak mau pergi. Bulu kuduknya tetap meremang. Sari memutuskan untuk tidak pulang lewat jalan utama. Dia memutar lewat jalan setapak di pinggir sawah yang becek dan gelap gulita, hanya diterangi cahaya bulan yang temaram. Dia berjalan sambil terus menoleh ke belakang, mencurigai setiap bayangan pohon pisang yang bergoyang tertiup angin. Sesampainya di warung Budarmi, Sari mengunci pintu depan, pintu belakang, dan jendela dengan rapat. Dia bahkan menggeser meja makan berat untuk mengganjal pintu utama. Budarmi yang sedang menggigil di kamar hanya mengerang pelan saat Sari memberinya obat dan segelas air hangat. "Sari, kenapa kamu ngos-ngosan?" tanya Budarmi lemah. "Habis lari, Bu. Takut ada anjing gila di jalan," jawab Sari berbohong lagi. Malam itu, Sari tidak bisa tidur. Dia duduk di sudut kamarnya yang gelap, memeluk lutut, dengan pisau dapur yang dia ambil diam-diam tergenggam erat di tangannya. Matanya menatap nanar ke arah pintu kamar, menunggu. Setiap suara jangkrik, setiap derit kayu, membuatnya tersentak. Dia teringat tatapan laki-laki di pasar malam itu. Tatapan yang dingin dan penuh kalkulasi. Itu bukan tatapan turis. Itu tatapan pemburu. Di kepalanya, Sari mulai menyusun rencana pelarian B. Jika besok pagi ada mobil asing parkir di depan warung, dia akan lari lewat pintu belakang, menembus kebun tebu, lalu naik bus pertama ke arah barat. Dia tidak boleh tertangkap. Tidak sekarang. Saat dia merasa sedikit lagi dia siap untuk melawan balik. Namun, hingga matahari terbit dan suara kokok ayam terdengar, tidak ada yang datang mengetuk pintu. Tidak ada mobil mewah, tidak ada polisi, tidak ada Adrian. Hanya pagi yang biasa dengan suara Budarmi yang sudah agak baikan memanggilnya untuk belanja ke pasar. Sari menghela napas panjang, melonggarkan cengkeramannya pada pisau dapur hingga tangannya terasa kram. Mungkin dia memang salah lihat. Mungkin itu hanya bayang-bayang masa lalu yang menghantuinya. Dia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia aman. Tapi Sari tidak tahu
bahwa di sebuah hotel melati di kota kecamatan yang berjarak 10 kilometer dari desa itu, laki-laki berkemeja flanel sedang menelepon seseorang di Jakarta. Di meja di hadapannya, ada kamera yang menyala, menampilkan foto candid seorang perempuan bermasker di pasar malam dengan sorot mata ketakutan yang khas. "Halo, Pak Adrian," kata laki-laki itu dengan suara datar. "Sepertinya saya menemukan jejaknya. Belum 100% pasti, tapi matanya saya ingat mata itu. Saya butuh waktu 2 hari lagi untuk konfirmasi sebelum Bapak datang ke sini." Di seberang sana, di kantor pencakar langit Jakarta yang dingin, Adrian tersenyum sambil memutar gelas whiskinya. "Kerja bagus. Pastikan dia tidak lari. Aku ingin memberinya kejutan." Sari kembali bekerja hari itu dengan perasaan was-was yang menggerogoti. Dia tidak tahu bahwa jam pasir waktunya di desa itu sudah hampir habis. Badai yang dia hindari selama 3 tahun kini sedang bergerak mendekat. Perlahan tapi pasti, siap menghancurkan tempat persembunyiannya yang rapuh. Langit sore di perbatasan kota kecamatan itu tampak labu, menggantung rendah seolah siap menumpahkan beban berat yang dikandungnya. Gerimis mulai turun perlahan, membasahi aspal jalanan yang berlubang dan trotoar berdebu di depan sebuah minimarket modern yang cahayanya berpendar terang, kontras dengan keremangan senja. Sari baru saja melangkah keluar dari pintu kaca otomatis minimarket itu. Di tangannya tergenggam 2 kantong plastik putih berisi belanjaan titipan Bu Darmi, minyak goreng, gula pasir, beberapa bungkus mie instan, dan susu kental manis. Dia merapatkan jaket denim lusuhnya yang kebesaran, berusaha melindungi tubuhnya dari hawa dingin yang mulai menusuk tulang. Angin sore itu membawa aroma tanah basah dan asap knalpot kendaraan yang melintas di jalan raya lintas provinsi. Hari ini, perasaannya tidak enak sejak pagi. Bayangan laki-laki di pasar malam kemarin masih menghantui pikirannya seperti hantu yang menolak pergi. Sari sudah berusaha menepisnya, meyakinkan diri bahwa itu hanya paranoid akibat trauma masa lalu. Namun, insting seekor hewan buruan yang telah bertahan hidup selama 3 tahun di alam liar, terus berteriak bahwa bahaya sedang mengintai. Dia berjalan menunduk menuju area parkir motor, menghindari tatapan mata tukang parkir yang sedang sibuk mengatur deretan sepeda motor mati. Sari hendak menuju motor bebek tua inventaris warung yang dia parkir di sudut paling gelap. Motor itu butut, spionnya tinggal 1, dan joknya sudah sobek di sana-sini. Sangat pas untuk menyamarkan identitasnya sebagai rakyat jelata. Namun, langkahnya terhenti mendadak tepat di tengah area parkir. Sebuah mobil SUV hitam besar, mengkilap dan gagah, meluncur pelan dari arah jalan raya dan berhenti tepat di depan jalur keluar motor, menghalangi jalan Sari. Mobil itu tampak asing di tempat ini. Di antara angkutan umum yang berkarat, truk pasir yang kotor, dan motor-motor penuh lumpur, mobil itu terlihat seperti pesawat luar angkasa yang salah mendarat. Bodinya mulus tanpa setitik debu pun, seolah air hujan enggan menyentuhnya. Kaca filmnya gelap pekat, menyembunyikan siapapun yang ada di dalamnya. Sari mematung. Matanya terpaku pada plat nomor mobil itu. B1789 RFD. Plat B. Jakarta. Darah di tubuh Sari seolah berhenti mengalir. Keranjang belanjaan di tangannya terasa semakin berat. Plastik pembungkusnya menekan telapak tangannya hingga sakit, tapi dia tidak menyadarinya. Plat nomor itu bukan sekadar kode wilayah. Bagi Sari, itu adalah kode kematian. 3 angka di belakang huruf itu. Dia mengenalnya. Itu kombinasi tanggal lahir Adrian dan angka keberuntungannya. "Tidak mungkin," bisiknya. Suaranya tercekat di tenggorokan. Kakinya ingin lari, ingin berbalik kembali ke dalam minimarket dan berteriak minta tolong. Tapi tubuhnya kaku seolah dipaku ke aspal. Rasa takut yang melumpuhkan itu kembali. Rasa takut yang sama saat dia berdiri di pinggir balkon villa 3 tahun lalu. Pintu kaca jendela bagian belakang mobil itu perlahan turun dengan suara motor listrik yang halus. Udara dingin dari penyejuk udara mobil berhembus keluar, menerpa wajah Sari yang basah oleh gerimis, membawa aroma parfum maskulin yang sangat dia kenal. Aroma sandalwood dan mask mahal. Aroma Adrian. Dan di sanalah dia. Adrian duduk di kursi belakang yang empuk, mengenakan kemeja biru muda yang licin tanpa kerutan, lengannya digulung santai sebatas siku. Wajahnya terlihat sedikit lebih tua daripada terakhir kali Sari melihatnya. Ada sedikit uban di cambangnya yang dicukur rapi, dan garis-garis halus di sekitar matanya tampak lebih tegas. Namun, tatapan itu,
Tatapan mata elang yang dingin, penuh perhitungan, dan menusuk, masih sama persis. Tidak ada kemarahan di wajahnya. Tidak ada teriakan. Justru itu yang membuat Sari merasa ingin muntah karena ketakutan. Adrian tersenyum. Senyum tipis yang sopan. Senyum yang biasa dia berikan pada kolega bisnis atau wartawan saat wawancara. Senyum seorang pemangsa yang sudah memojokkan mangsanya dan tahu bahwa mangsanya tidak bisa lari kemana-mana. "Halo, sayang," sapa Adrian dengan suara baritonnya yang tenang. Seolah dia baru saja bertemu istrinya yang pulang terlambat dari arisan, bukan istrinya yang sudah dianggap mati selama 3 tahun. Lama tidak bertemu. Sari mundur selangkah. Kakinya gemetar hebat hingga lututnya saling beradu. Plastik belanjaan di tangan kirinya terlepas. Jatuh ke aspal basah. Kaleng susu kental manis menggelinding keluar. Bunyinya nyaring memecah keheningan mencekam di antara mereka. "Kau!" Sari tergagap. Lidahnya terasa keluh. Identitas, Sari, yang dia bangun dengan susah payah selama 3 tahun runtuh seketika di hadapan laki-laki ini. Dia kembali menjadi Melinda, istri yang ketakutan. Adrian menatap belanjaan yang jatuh itu dengan sorot mata merendahkan. Lalu kembali menatap mata Sari. "Kasihan sekali kamu, Melinda. Lihat dirimu. Kurus, kusam, membawa belanjaan murahan. Apakah ini hidup yang kau pilih daripada hidup bersamaku? Pergi." Desis Sari. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya, bercampur dengan air hujan. "Pergi atau aku teriak." Adrian tertawa kecil. Suara tawa yang kering dan tanpa emosi. Dia menggelengkan kepalanya pelan, seolah sedang menghadapi anak kecil yang sedang tantrum. "Jangan buat keributan, Melinda. Lihat sekelilingmu. Orang-orang desa ini. Apakah kau pikir mereka akan membelamu jika tahu siapa kau sebenarnya? Jika mereka tahu, Mbak Sari, yang rajin ini sebenarnya adalah buronan yang memalsukan kematiannya sendiri." Ancaman itu terselubung rapi dalam kalimat yang halus. Adrian tahu persis tombol mana yang harus ditekan. "Bima dan Rara kangen masakanmu, Melinda," lanjut Adrian. Nadanya berubah menjadi sedih yang dibuat-buat. Sebuah akting kelas 1 yang selalu berhasil menipu orang lain. Bima sering bertanya, "Yah, ibu kapan pulang dari surga? Apa kau tega membiarkan mereka tumbuh tanpa ibu, sementara kau bersembunyi di sini menjadi pelayan warung?" Mendengar nama anak-anaknya disebut, pertahanan Sari goyah. Hatinya nyeri luar biasa. Kerinduan yang dia pendam meledak, bertabrakan dengan rasa takutnya. "Aku sudah berubah, Melinda," kata Adrian lagi. Suaranya melembut, penuh bujuk rayu. Dia mengulurkan tangannya sedikit keluar jendela. Telapak tangannya terbuka, menawarkan perlindungan palsu. "Aku tahu dulu aku salah. Aku terlalu keras. Aku stres dengan pekerjaan. Tapi 3 tahun ini, kehilanganmu menyadarkanku. Aku butuh kamu. Anak-anak butuh kamu. Ayo pulang. Kita perbaiki semuanya. Jangan sampai warga desa ini tahu aib kita. Kau tidak mau mereka melihatmu digelandang polisi, kan?" Sari menatap tangan itu. Tangan yang sama yang pernah mencekiknya. Tangan yang sama yang pernah mendorongnya ke tepi jurang. Tapi sekarang, di bawah gerimis yang semakin deras dan dingin, tangan itu menawarkan satu-satunya hal yang paling dia inginkan di dunia ini, jalan pulang ke anak-anaknya. "Masuklah," perintah Adrian. Nadanya bukan lagi permintaan, tapi titah yang tidak bisa dibantah. Pintu mobil terbuka sedikit dari dalam. "Kita bicara sebentar. Di luar dingin. Kau bisa sakit." Suara petir menggelegar di kejauhan, seolah alam sedang memperingatkan Sari untuk lari. Tapi kakinya berat. Logikanya berteriak bahwa ini jebakan, tapi hati seorang ibu yang hancur membuatnya ragu. Dia terjebak di antara iblis yang dia kenal dan kehidupan keras yang menyiksanya. Di parkiran minimarket yang semakin gelap itu, Melinda berdiri di persimpangan takdir. Satu langkah masuk ke mobil itu bisa berarti akhir dari kebebasannya. Tapi satu langkah lari menjauh berarti dia mungkin tidak akan pernah melihat wajah anak-anaknya lagi. Sari, atau kini kembali menjadi Melinda dalam benaknya, akhirnya masuk ke dalam mobil itu. Bukan karena dia percaya, tapi karena dia tahu dia tidak punya pilihan saat ini. Jika dia lari, Adrian pasti sudah menyiapkan orang-orangnya untuk mengejarnya. Setidaknya di dalam sini,
Dia bisa mendengar apa yang sebenarnya diinginkan laki-laki itu. Begitu pintu mobil tertutup, suara bising hujan dan hiruk-pikuk jalanan seketika lenyap. Kabin mobil itu kedap suara, hening, dan dingin. Aromanya begitu familiar namun asing. Campuran wangi kulit jok premium dan pengharum mobil beraroma pinus yang mahal. Suasana di dalam sini sangat kontras dengan dunia luar yang becek dan lembab. Rasanya seperti masuk ke dalam kapsul waktu, atau lebih tepatnya, peti mati mewah. Melinda duduk di ujung kursi, tubuhnya menempel pada pintu, berusaha menjaga jarak sejauh mungkin dari Adrian. Dia memeluk tas selempang kumalnya di dada sebagai tameng. Air hujan menetes dari rambut pendeknya yang lepek, membasahi karpet mobil yang tebal. Dia sadar betapa kotornya dia terlihat dibandingkan dengan kemewahan di sekitarnya. Adrian tidak langsung bicara. Dia menekan tombol di sampingnya, dan skat kaca hitam antara kursi penumpang dan kursi sopir naik perlahan, memisahkan mereka dari sopir pribadi yang diam membisu di depan. Privasi total. Penjara yang sempurna. Minumlah. Adrian menyodorkan sebotol air mineral kemasan mahal yang masih disegel. Melinda menggeleng kasar. Jangan basa-basi. Apa maumu, Mas? Suaranya serak dan tajam. Kenapa kamu cari aku? Bukankah hidupmu lebih mudah kalau aku mati? Adrian meletakkan botol itu kembali ke cup holder. Dia menatap Melinda lekat-lekat, meneliti setiap inci perubahan pada istrinya. Tatapannya seperti seorang kolektor yang sedang menilai barang antik yang rusak. Kau terlihat tangguh, gumam Adrian, setengah memuji, setengah mengejek. Siapa sangka Melinda si putri manja bisa bertahan hidup jadi babu selama 3 tahun. Aku terkesan. Langsung ke intinya, Adrian, bentak Melinda. Ketakutan membuatnya berani, karena dia merasa tidak ada lagi yang bisa dipertaruhkan selain nyawanya sendiri. Adrian menghela napas panjang, lalu merogoh saku jasnya. Dia mengeluarkan sebuah ponsel pintar keluaran terbaru. Jarinya yang lentik mengusap layar dengan santai. Lihat ini. Adrian menyodorkan layar ponsel itu ke wajah Melinda. Itu sebuah video. Di dalamnya, terlihat Bima sedang duduk di ruang tamu rumah mewah mereka. Bima yang kini berusia sekitar 8 tahun terlihat sedang mengerjakan PR, tapi wajahnya murung. Di sampingnya, Rara yang kini balita berusia 3 tahun sedang memegang boneka beruang yang sudah kumal. Dalam video itu, terdengar suara Adrian bertanya, Bima, kalau ulang tahun besok mau kado apa? Bima menoleh ke kamera. Matanya sayu. Nggak mau kado, yah, mau ibu pulang. Kata Eyang, ibu pergi jauh. Tapi Bima mimpi ibu pulang. Lalu kamera beralih ke Rara. Ibu, ibu. Celoteh Rara yang belum lancar bicara, menunjuk ke arah foto Melinda yang dipajang di dinding. Video berakhir. Layar menjadi gelap. Pertahanan Melinda hancur lebur. Isak tangis yang dia tahan sejak tadi pecah seketika. Dadanya sesak luar biasa, seolah ada tangan tak kasat mata yang meremas jantungnya. Dia menutup wajahnya dengan kedua tangan yang kasar, menangis tergugu. Rasa bersalah sebagai seorang ibu menghantamnya lebih keras daripada pukulan fisik apapun. Dia telah meninggalkan mereka. Demi menyelamatkan nyawanya sendiri, dia telah membiarkan anak-anaknya tumbuh dalam kesedihan. Mereka menderita. Melinda, bisik Adrian. Suaranya halus, seperti bisa, merayap masuk ke telinga Melinda. Setiap malam Rara menangis mencari ibunya. Bima jadi pendiam. Sering dipanggil guru BK karena tidak mau bergaul. Semua ini karena kamu memilih untuk lari. Kamu egois. Itu karena kamu mau membunuhku. Melinda menurunkan tangannya, menatap Adrian dengan mata merah menyala penuh kebencian. Kamu yang memojokkan aku di balkon itu. Kamu yang membuat aku harus pergi. Wajah Adrian berubah dingin seketika. Senyum palsunya lenyap. Dia mendekatkan wajahnya ke arah Melinda. Tatapannya tajam dan mengancam. Siapa yang punya bukti? Tantang Adrian pelan namun mematikan. Apakah ada saksi? Yang ada hanyalah bukti bahwa kamu meninggalkan mobilmu, membuat surat bunuh diri palsu, dan menghilang. Tahukah kamu apa sebutannya di mata hukum? Adrian mulai menghitung dengan jarinya. 1. Memalsukan kematian. Itu tindak pidana penipuan terhadap negara dan asuransi. 2. Penelantaran anak.
Kamu meninggalkan 2 anak di bawah umur tanpa kabar selama 3 tahun. Itu bisa membuatmu kehilangan hak asuh selamanya dan mendekam di penjara. Melinda ternganga. Dia tidak pernah memikirkan sudut pandang hukum itu. Dia hanya berpikir tentang bertahan hidup. Aku punya pengacara terbaik di negeri ini, Melinda. Polisi ada di saku belakangku. Lanjut Adrian dengan nada arogan yang memuakan. Kalau kamu menolak kembali padaku, aku tidak perlu membunuhmu. Aku cukup menyeretmu ke pengadilan. Aku akan pastikan kamu dicap sebagai ibu yang gila, penipu, dan kriminal. Kamu akan membusuk di penjara wanita. Dan aku jamin demi Tuhan, kamu tidak akan pernah melihat Bima dan Rara lagi seumur hidupmu. Aku akan bilang pada mereka bahwa ibunya lebih memilih jadi pelayan daripada merawat mereka. Tubuh Melinda menggigil hebat. Ini adalah skakmat. Adrian tidak hanya menyerang fisiknya, tapi juga menyerang jiwanya, masa depannya, dan satu-satunya alasan dia bertahan hidup. Gaslighting itu begitu sempurna. Adrian memutarbalikkan fakta seolah-olah Melinda adalah penjahatnya, dan dia adalah korban yang berbaik hati mau memaafkan. Tapi, kalau kamu mau kembali, nada suara Adrian berubah lagi, kembali lembut dan manipulatif. Dia menyandarkan punggungnya santai. Kita bisa lupakan semua ini. Anggap saja 3 tahun ini kamu sedang berobat ke luar negeri karena sakit jiwa. Kita mulai lagi dari awal. Kamu bisa memeluk anak-anakmu malam ini juga. Kamu bisa tidur di kasur empuk, makan enak, dan jadi nyonya Adrian lagi. Melinda menatap hujan di luar jendela. Pilihannya hanya 2, penjara dan kehilangan anak selamanya, atau kembali ke sangkar emas bersama monster yang ingin membunuhnya. Apa jaminannya kamu tidak akan membunuhku lagi? Tanya Melinda lirih. Jaminannya adalah anak-anak. Jawab Adrian cepat. Mereka butuh ibu. Citraku butuh istri yang sempurna. Selama kamu menurut, selama kamu menjadi istri yang baik dan patuh, kamu aman. Aku janji. Janji dari seorang pembohong. Tapi Melinda tidak punya kartu untuk dimainkan saat ini. Dia kalah posisi, kalah kuasa, dan kalah mental. Adrian melirik jam tangan Rolex emasnya. Aku tidak bisa lama-lama di sini. Mobil ini terlalu mencolok. Aku menginap di Hotel Grand Wijaya di kota sebelah. Suite nomor 303. Adrian mengambil secari kartu nama hotel dan menyelipkannya ke saku jaket denim Melinda. Aku beri kamu waktu 24 jam. Berkemaslah. Pamitlah pada bos warungmu itu. Jangan coba-coba lari lagi. Karena kali ini aku sudah memasang pelacak di sekeliling desa ini. Kalau besok malam kamu tidak datang ke hotelku, lusa pagi polisi akan menjemputmu dengan surat penangkapan. Adrian mengetuk kaca pemisah. Buka kuncinya. Bunyi klik terdengar saat kunci pintu otomatis terbuka. Keluar sekarang. Pikirkan baik-baik. Sayang, pikirkan Bima dan Rara yang sedang menunggumu pulang. Kata Adrian sambil tersenyum miring, senyum kemenangan. Melinda membuka pintu mobil dengan tangan gemetar. Dia melangkah keluar, kembali ke udara lembab dan hujan gerimis. Pintu mobil tertutup di belakangnya, dan sedetik kemudian, SUV hitam itu melaju pergi, meninggalkan Melinda yang berdiri sendirian di pinggir jalan yang gelap. Air hujan membasahi wajahnya, menyamarkan air matanya yang terus mengalir. Dia meremas kartu nama hotel di sakunya. Rasanya panas, seolah kartu itu membakar kulitnya. Dia merasa kotor, merasa bodoh, dan merasa terjebak. Tapi di tengah keputusasaan itu, satu hal yang pasti, dia tidak akan membiarkan Adrian menang begitu saja. Dia akan datang, bukan untuk menyerah, tapi untuk memulai perang yang sesungguhnya. Suara adzan maghrib berkumandang dari masjid kampung di seberang jalan, menyelinap masuk melalui celah ventilasi kamar kos Melinda yang sempit dan pengap. Suara itu biasanya menenangkan hati, membawa kedamaian bagi para penghuni desa nelayan yang sederhana ini. Namun sore ini, bagi Melinda, suara panggilan ibadah itu terdengar seperti lonceng hitung mundur menuju kematiannya. Melinda duduk bersimpuh di atas sajadah tipis yang sudah agak lusuh. Dia baru saja menyelesaikan sholat maghrib. Namun mukenanya masih basah oleh air mata yang tak kunjung berhenti mengalir. Di hadapannya, tergeletak kartu nama Hotel Grand Wijaya dengan nomor kamar 303 yang ditulis tangan dengan tinta emas. Kartu itu tampak begitu mewah, kontras dengan lantai semen kamarnya yang dingin dan kasar.
Benda kecil itu seolah memancarkan aura jahat, menatapnya, mendesaknya untuk menyerah. Pikirannya berkecamuk hebat. Sebuah perang batin yang nyaris membuatnya gila. Satu sisi dirinya, sisi seorang ibu yang rapuh, berteriak untuk menuruti Adrian. Pulanglah, bisik suara itu. Pulanglah demi Bima dan Rara. Biarkan dirimu dipenjara dalam sangkar emas itu asalkan kamu bisa melihat anak-anakmu tumbuh. Biarkan Adrian menginjak harga dirimu, asalkan anak-anak aman. Tapi sisi lain dirinya, sisi yang telah bertahan hidup selama 3 tahun sebagai Sari, sisi yang telah belajar betapa kerasnya dunia dan betapa berharganya kebebasan, menolak dengan keras. Dia ingat tatapan dingin Adrian di dalam mobil tadi. Dia ingat ancamannya. Adrian tidak menginginkannya kembali karena cinta. Laki-laki itu menginginkannya kembali untuk kontrol. Adrian butuh boneka pajangan untuk memulihkan citra publiknya yang mungkin sedang goyah, atau sekadar untuk memuaskan egonya yang narsistik. Jika Melinda kembali, dia akan diawasi 24 jam. Dia tidak akan punya akses ke uang, komunikasi, atau dunia luar. Dan jika suatu hari Adrian bosan lagi, kali ini dia akan memastikan Melinda benar-benar bunuh diri dengan cara yang lebih rapi, tanpa ada kesempatan untuk lari. Ya Allah, beri aku petunjuk, rintih Melinda. Keningnya menyentuh lantai dalam sujud yang panjang. Saat dia bangkit, matanya tertuju pada tas ransel butut yang selalu dia siapkan untuk keadaan darurat di pojok kamar. Di dalamnya tersimpan dokumen-dokumen penting yang dia selamatkan dulu, dan sebuah flash disk kecil yang dia titipkan pada Ratna sebelum dia menghilang, yang kini datanya sudah dia salin ke penyimpanan awan, cloud storage, di ponsel pintar bekasnya. Melinda teringat kata-kata Adrian. Siapa yang percaya padamu? Tidak ada saksi. Benar, dia tidak punya saksi mata kejadian di puncak. Tapi Adrian melakukan kesalahan fatal hari ini. Dia datang menemui Melinda. Dia menunjukkan wajah aslinya. Arogansi Adrian adalah kelemahannya. Dia merasa terlalu kuat, terlalu berkuasa, sehingga dia meremehkan Melinda yang dia anggap hanya seorang babu warung. Melinda menyeka air matanya dengan kasar. Tatapannya berubah. Kesedihan di matanya perlahan berganti menjadi tekad yang membara. Dia tidak akan menyerahkan lehernya ke tali gantungan secara sukarela. Jika dia harus jatuh, dia akan jatuh sambil melawan. Jika dia harus hancur, dia akan memastikan Adrian juga ikut hancur bersamanya. Dia meraih ponsel pintar retaknya dari bawah bantal. Tangannya masih gemetar, tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena adrenalin. Dia membuka aplikasi perekam suara. Dia menguji coba sebentar, memastikan mikrofonnya berfungsi baik meski ponsel itu barang rongsokan. Suaranya jernih. Melinda menarik napas panjang, mengisi paru-parunya dengan keberanian yang tersisa. Dia menekan nomor yang tertera di kartu nama itu. Nomor pribadi Adrian. Nada sambung terdengar. 1 kali. 2 kali. Halo. Suara Adrian terdengar santai, diiringi denting gelas di latar belakang. Dia pasti sedang menikmati wine di kamar hotel mewahnya, merayakan kemenangan karena yakin istrinya sudah takluk. Mas. Melinda memulai. Suaranya dia buat bergetar, meniru nada ketakutan yang dia rasakan tadi sore. Dia harus berakting. Ini adalah panggung sandiwara terakhirnya. Mas Adrian. Ah, Melinda. Pintar. Kekeh Adrian. Aku tahu kamu akan menelepon. Sudah berkemas? Sopirku bisa menjemputmu sekarang kalau kamu tidak sabar bertemu anak-anak. Melinda menekan tombol rekam di layar ponselnya. Indikator merah mulai berkedip, merekam setiap detik percakapan itu. Aku takut, Mas. Isak Melinda, membiarkan air matanya menetes lagi demi meyakinkan suaminya. Aku mau pulang, tapi aku takut kamu bohong. Aku takut kamu bakal sakiti aku lagi kayak malam itu di villa. Hening sejenak di ujung telepon. Melinda menahan napas. Dia butuh pengakuan. Jangan konyol, Melinda. Suara Adrian mulai terdengar tidak sabar. Sudah kubilang aku berubah. Lupakan soal villa itu. Tapi Mas. Melinda mendesak. Suaranya makin parau. Kamu waktu itu nyekik aku. Kamu dorong aku ke pagar balkon sampai mau jatuh. Kamu bilang mau bikin aku kelihatan kayak bunuh diri.
Gimana aku bisa percaya kamu nggak akan lakuin itu lagi kalau aku pulang? Sumpah, Mas, aku trauma. Pancingan itu berhasil. Ego Adrian terpancing. Dia tidak suka otoritasnya dipertanyakan, apalagi oleh istri yang dia anggap lemah. Dia merasa aman berbicara karena dia pikir Melinda hanyalah wanita desa bodoh yang tidak punya alat canggih. Dengar baik-baik, Melinda, bentak Adrian. Suaranya meninggi, nada kejamnya keluar. Kejadian di villa itu terjadi karena kamu histeris. Dan ya, mungkin aku memang berniat menyingkirkanmu waktu itu karena kamu menyusahkan. Tapi sekarang situasinya beda. Aku butuh kamu hidup untuk anak-anak. Selama kamu tutup mulut dan nurut, aku tidak akan mendorongmu ke jurang lagi. Tapi kalau kamu coba-coba main api atau lapor polisi soal kejadian villa itu, ingat ancamanku tadi sore. Penjara. Atau mungkin kali ini kecelakaan mobil yang benar-benar fatal. Paham? Jantung Melinda berdegup kencang hingga telinganya berdenging. Dia mendapatkannya. Pengakuan tersirat tentang kejadian di villa dan ancaman pembunuhan baru. Iya, Mas. Aku paham. Aku nurut. Jawab Melinda lirih. Bagus. Datanglah besok pagi jam 8. Jangan terlambat sedetik pun. Adrian menutup telepon dengan kasar. Melinda menatap layar ponselnya. Rekaman tersimpan. Durasi 3 menit 45 detik. Dia tidak berhenti di situ. Melinda membuka aplikasi perpesanan. Menghubungi Ratna. Erate, sekarang waktunya. Aku akan kirim semua bahan. Bantu aku pantau dari Jakarta. Jangan sampai akun ini hilang. Ratna membalas cepat. Gila kau, Mel. Tapi aku siap. Bismillah. Bakar dia. Melinda membuka aplikasi media sosial X, dulunya Twitter. Dia membuat akun baru dengan nama samaran, namun dengan foto profil siluet wajahnya yang dikenali oleh orang-orang terdekatnya. Dia mulai mengetik. Jemarinya menari di atas layar retak itu dengan kecepatan tinggi, menuangkan 3 tahun penderitaan, ketakutan, dan kemarahan ke dalam rangkaian kata. Dia tidak lagi menjadi Sari si pelayan warung. Dia adalah Melinda, seorang ibu yang menuntut keadilan. Utas, thread pertama. Nama saya Melinda. 3 tahun lalu, suami saya, Adrian Hadinata, melaporkan bahwa saya hilang dan hanyut di Sungai Ciliwung karena depresi. Hari ini, saya ingin menceritakan kebenaran yang sebenarnya. Saya tidak bunuh diri. Saya melarikan diri karena suami saya mencoba membunuh saya di villa kami di Puncak. Keadilan untuk Melinda, bongkar Adrian Hadinata. Melinda menyusun utas itu dengan rapi. Pada cuitan kedua, dia melampirkan foto hasil visum et repertum lama yang pernah dia lakukan diam-diam 3 bulan sebelum kejadian Puncak, saat Adrian pertama kali memukulnya. Dokumen itu menunjukkan bukti memar di leher dan lengan. Pada cuitan ketiga, dia menceritakan kronologi malam jahanam di Puncak. Tentang bagaimana dia dituduh gila, tentang rencana Adrian menguasai warisannya. Pada cuitan keempat, dia mengunggah potongan rekaman suara telepon barusan. Bagian di mana Adrian berkata, "Mungkin aku memang berniat menyingkirkanmu waktu itu. Kalau kamu coba-coba main api, kecelakaan mobil yang benar-benar fatal." Suara Adrian terdengar jelas, jernih, dan mengerikan. Tidak ada yang bisa menyangkal itu suara sang pengusaha sukses yang sering muncul di TV. Melinda menekan tombol, kirim, pada utas terakhir. Jam menunjukkan pukul 21 malam. Melinda meletakkan ponselnya di atas kasur. Dia mundur, duduk di sudut kamar, memeluk lututnya. Tubuhnya menggigil, bukan karena dingin, tapi karena pelepasan emosi yang luar biasa. Dia baru saja melempar bom atom ke kehidupan lamanya. Tidak ada jalan kembali sekarang. Besok pagi, dia akan dijemput. Entah oleh polisi yang akan menyelamatkannya, atau oleh orang bayaran Adrian yang akan menghabisinya. 1 menit berlalu. Notifikasi pertama muncul. 5 menit. Ponselnya mulai bergetar terus-menerus. 20 menit. Notifikasi membanjir seperti air bah. Ratna mengirim pesan. Mel, viral. Akun-akun besar mulai retweet. Netizen ngamuk. Tagar kamu mulai naik jadi trending topik. Kencangkan sabuk pengaman. Sayang, perang dimulai. Melinda memberanikan diri melihat layar ponselnya.
Kolom komentar penuh dengan kemarahan warganet Indonesia. Gila ah, ini Adrian Hadinata yang filantropis itu? Suaranya jelas banget wai. Sumpah merinding denger rekamannya. Itu ancaman pembunuhan berencana. Kawal terus kasus ini. Jangan sampai tenggelam. Difumas_Polri tolong gerak cepat. Mbak Melinda, bertahanlah. Kami bersamamu. Malam itu, Melinda tidak tidur sedetik pun. Dia duduk terjaga, memantau gelombang dukungan yang datang dari jutaan orang asing yang tidak dia kenal. Di kamar kos sempit di desa terpencil itu, dia merasa tidak sendirian lagi. Kekuatan jempol netizen sedang bekerja, meruntuhkan tembok kekuasaan Adrian bata demi bata. Melinda menunggu pagi dengan perasaan campur aduk, takut, lega, dan penuh harap. Hujan di luar mulai reda, seolah alam tahu bahwa badai yang sesungguhnya kini sedang berpindah ke arah Adrian. Fajar menyingsing di Jakarta dengan langit yang cerah, namun suasana di kantor pusat perusahaan Adrian Hadinata gelap gulita. Bukan karena mati lampu, tapi karena suramnya nasib sang pemilik. Sejak pukul 3 dini hari, internet Indonesia telah terbakar. Utas yang ditulis Melinda telah dibagikan ulang lebih dari 100.000 kali. Video rekaman suara Adrian telah ditonton jutaan kali di berbagai platform. Para influencer, aktivis perempuan, hingga pengacara kondang ikut bersuara, mendesak kepolisian untuk segera bertindak. Slogan, "No Viral No Justice," bergema keras, memaksa aparat penegak hukum untuk bangun lebih awal dari biasanya. Di Hotel Grand Wijaya di kota kecamatan dekat persembunyian Melinda, Adrian terbangun bukan karena alarm, melainkan karena gedoran keras di pintu kamarnya. Dia baru tidur 2 jam setelah mabuk kemenangan. Dengan kepala pening, dia membuka pintu, mengira itu layanan kamar atau sopirnya. Di hadapannya, berdiri 4 orang petugas kepolisian berseragam lengkap, didampingi oleh 2 orang berpakaian preman, reserse kriminal. Di belakang mereka, beberapa wartawan lokal yang entah bagaimana sudah mencium bau berita besar, mengarahkan kamera mereka yang menyilaukan. "Saudara Adrian Hadinata," kata petugas yang paling senior dengan tegas, menunjukkan surat perintah. "Anda kami tangkap atas dugaan percobaan pembunuhan berencana, kekerasan dalam rumah tangga, dan pengancaman. Anda berhak diam, namun segala perkataan Anda bisa digunakan di pengadilan." Wajah Adrian pucat pasi. Dia mundur selangkah, menabrak meja rias. Ini pasti salah paham. "Siapa pelapornya?" "Istri saya sudah mati," teriaknya panik, mencoba mempertahankan narasi palsunya. "Istri Anda masih hidup, Pak, dan seluruh Indonesia sudah mendengar suara Anda mengancamnya tadi malam," jawab reserse itu dingin. "Borgol dia." Dunia Adrian runtuh dalam hitungan detik. Dia digelandang keluar hotel dengan tangan terborgol, melewati lobi yang ramai oleh penonton yang merekam kejadian itu dengan ponsel mereka. Video penangkapan itu langsung naik ke media sosial dalam hitungan menit, disambut sorak-sorai warganet. Bisnisnya hancur seketika, investor menarik diri, saham perusahaannya terjun bebas, dan reputasi yang dia bangun dengan topeng kemunafikan hancur lebur menjadi debu. Sementara itu, di kamar kos Melinda, suasana jauh berbeda. Sebuah mobil dinas berplat merah milik dinas sosial dan sebuah mobil patroli polisi berhenti di depan warung Bu Darmi. Bu Darmi, yang baru tahu identitas asli, Sari, dari berita pagi di televisi, menangis sesenggukan memeluk Melinda. "Enduk, Ibu nggak nyangka. Isak Bu Darmi, maafkan Ibu kalau selama ini galak. Ya Allah, ternyata kamu nyonya besar yang menderita." Melinda tersenyum haru, memeluk wanita tua yang telah memberinya tempat berteduh itu. "Ibu adalah pahlawan saya, Bu. Tanpa warung ini, saya mungkin sudah mati kelaparan. Terima kasih." Melinda tidak dibawa ke kantor polisi sebagai tahanan, melainkan sebagai saksi korban yang dilindungi. Dia dibawa ke Safe House, rumah aman, di Jakarta dengan pengawalan ketat, mengingat betapa tingginya profil kasus ini. Sepanjang perjalanan di dalam mobil yang nyaman, Melinda tidak henti-hentinya bersyukur. Dia melihat pemandangan sawah dan hutan yang berlalu lewat jendela, merasa bahwa kali ini dia benar-benar sedang pulang. Bukan ke rumah mewah yang dingin itu, tapi pulang ke kehidupannya yang merdeka. 2 hari kemudian, setelah proses interogasi dan pemberkasan awal selesai,
Tibalah saat yang paling dinantikan Melinda. Di sebuah ruangan khusus anak di kantor Dinas Sosial Jakarta Timur, Melinda duduk menunggu dengan gelisah. Ruangan itu dicat warna-warni ceria, penuh dengan mainan dan buku cerita, kontras dengan kegugupan yang dirasakan Melinda. Dia mengenakan baju sederhana tapi rapi yang disiapkan oleh petugas. Rambut pendeknya disisir rapi. Dia sudah tidak memakai masker lagi. Pintu terbuka. Seorang petugas sosial masuk, menggandeng tangan seorang anak laki-laki kurus berkacamata dan menggendong seorang anak perempuan kecil berambut ikal. Bima dan Rara. Waktu seolah berhenti. Melinda bangkit dari kursinya. Lututnya terasa lemas. Bima menatapnya dengan ragu. Anak itu sudah tumbuh besar, lebih tinggi dari ingatan Melinda. Tatapannya waspada, seperti anak yang sudah terlalu sering dikecewakan. Rara, yang masih balita, memeluk leher petugas dengan takut-takut, tidak mengenali wanita asing di hadapannya. Bima. Panggil Melinda lembut. Suaranya bergetar menahan tangis. Ini ibu, nak. Bima terdiam. Dia memicingkan matanya, menatap wajah Melinda yang kini lebih gelap dan kurus, berbeda dengan foto ibu cantik di ruang tamu. Tapi kemudian, matanya tertuju pada kalung liontin perak sederhana yang dipakai Melinda. Kalung murah yang dulu Bima belikan dengan uang tabungannya saat hari ibu, satu-satunya perhiasan yang Melinda bawa lari saat kabur. Bibir Bima bergetar. Pertahanan anak kecil itu runtuh. Ibu! Melinda berlutut di lantai, merentangkan tangannya lebar-lebar. Iya, sayang. Ibu pulang. Ibu nggak akan pergi lagi. Bima berlari. Dia menubruk tubuh ibunya dengan kencang. Tangisan keras meledak dari mulutnya. Melinda memeluk tubuh kurus itu erat-erat, menciumi puncak kepala anaknya yang berbau matahari. Air matanya